Chapter 1131. Seorang Raja Pil Tamu. Saudara-saudara Han tercengang oleh wahyu yang tiba-tiba. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Sir Shaoyuan sebenarnya adalah Pil King Zhen dari Velurium. Senyum masam dan tatapan saling bertukar. Han Qianzhan adalah orang yang sangat riang. Dia kecewa dengan pergantian kejadian yang tiba-tiba, tetapi dengan cepat menerima kenyataan. Baiklah. Aku harus mengatakan bahwa aku sangat iri dengan Kaisar Pifou karena menemukan ahli waris yang luar biasa. Kekayaan Velurium Capital masih sekuat sebelumnya. Han Qianzhan berseru dengan Annie. Han Qianshui mengangguk setuju. Pil King Zhen, ini artinya kamu telah mengalahkan Pil King Jilang 2 kali berturut-turut. Akan sangat menghibur jika berita ini keluar. Legenda tak terkalahkannya akan benar-benar terkoyak. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan tidak berkomentar. Pil King Zhen, mengapa orang terkenal dan terkenal sepertimu menyembunyikan identitasmu yang sebenarnya? Ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat nama yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Han Qianzhan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua orang tahu bahwa Velurium Capital dan Pilvire City adalah rival. Jika kota mengetahui bahwa aku adalah penguasa muda Gunung Pifou Suci, aku khawatir mereka tidak akan membiarkan aku menjejakkan kaki keluar dari kota mereka lagi, jawab Jiang Chen dengan sikap mencela diri sendiri. Ekspresi aneh melintas di wajah saudara-saudara itu. Jiang Chen tersenyum kecut. Tentunya kamu tidak berpikir aku akan melakukan perjalanan jauh ke Pilvire City hanya untuk menurunkan mereka. Bukankah begitu? Han Qianzhan menjawab dengan sedih. Kaisar Pifou tertawa. Ini benar-benar tidak, aku bisa membuktikan itu. Petik 2. Kelompok itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali bahwa Skysword Sect telah melewatkan kesempatan untuk merekrut kamu, Pil King Zhen. Han Qianzhan menghela nafas panjang. Sayangnya, adik laki-laki aku tidak dapat bergabung dengan Sekte Skysword, tetapi itu tidak berarti kami tidak dapat bermitra satu sama lain. Apakah tidak ada Raja Pil Tamu? Tentunya sekte besar dan terhormat seperti milik kamu mampu menjadikannya sebagai Raja Pil Tamu. Kaisar Peerless berkata sambil tersenyum. Saudara-saudara Han bertukar pandang yang penuh dengan kegembiraan. Kaisar Peerless telah membuat poin yang bagus. Mereka gagal merekrutnya, tetapi mereka hanya bisa menawarkannya tempat sebagai Raja Pil Tamu. Seluruh 8 wilayah atas menempatkan kemampuannya setara dengan Kaisar Pil saat ini, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Kaisar Pil muda di masa depan. Mereka memiliki perasaan bahwa dominasi Pilvire City yang luar biasa di Daupil Upper 8 Region mungkin akan segera ditantang. Dan faktanya, perubahan sudah terjadi, Pilvire City tidak menyadarinya. Setelah Pil King Zhen mengambil alih Pil Dao wilayah 8 atas oleh badai, siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Pilvire City, mustahil. Bahkan Raja Pil mereka yang paling sombong Jilang kalah dari Pil King Zhen 2 kali. Apakah Kaisar Pil Zenith seharusnya melawannya? Kaisar Pil Zenith memiliki dasar yang sangat kuat dalam Pil Dao, tetapi dalam hal bakat mentah, ia kemungkinan setara dengan Pil King Jilang. Apa yang terkenal dengan Kaisar Pil Zenith adalah kekuatan yang sama dalam Dao bela diri dan Pil Dao, tetapi kemungkinan besar ia tidak cocok dengan Pil King Zhen dalam hal Pil Dao mentah. Pil reformasi, Pil umur panjang. Pil yang sangat rumit ini adalah permainan anak-anak untuk Pil King Zhen. Fondasinya yang menakutkan dalam Pil Dao bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh Pilvire City. Saudara-saudara Han tidak bisa tidak bertanya-tanya di mana Pil Raja Zhen memperoleh warisan Dao Pilnya. Shaoyuan pertama kali muncul dengan rumor tentang Myriad Abyss Island berputar-putar di sekitarnya. Tidak banyak yang percaya gosip saat itu. Tetapi jika dia bukan dari pulau legendaris, di mana dalam wilayah manusia dia bisa mendapatkan warisan Dao Pil yang begitu kuat. Terlepas dari asalnya, seorang ahli Pil Dao masa depan seperti dia pasti layak bergaul dengan. Melalui pandangan dan alasan Han Qianzhan yang luar biasa, ia meramalkan bahwa Jiang Chen akan membalikkan segalanya di dunia Pil Dao. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Jiang Chen dengan penuh semangat. Pil King Zhen, tidak, mungkin kita harus memanggilmu sebagai Pil Emperor Zhen. Apa pendapat kamu tentang saran saudaramu? Pil Emperor Zhen. Petik 2. Jiang Chen melirik Han bersaudara dan merenung dalam-dalam. Jika aku tidak setuju, aku akan mengecewakan kalian berdua. Namun, aku memiliki kondisi juga. Petik 2. Tolong, jangan bicara apa-apa. Jiang Chen mengangguk dan berbicara perlahan. Aku butuh bantuan dari kepala Sekte Qianzhan. Suatu hari,
Ketika aku membutuhkan kepala sekte untuk membalas budi, dia harus melakukannya tanpa syarat. Petik 2. Bantuan. Dalam keadaan normal, Han Qianzhan bahkan tidak akan mempertimbangkan menerima kondisi yang tidak jelas seperti itu. Tapi kali ini, dia langsung menerima kondisi setelah pertimbangan sesaat. Cukup adil, ini kesepakatan. Sekte Kepala Qianzhan, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang mungkin aku minta dari kamu? Haha. Reputasi kamu mendahului kamu. Tidak ada yang pernah menuduh kamu melakukan kejahatan amodal atau tidak bermoral. Karena itu, aku cenderung mempercayai kamu. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Sekte Kepala Qianzhan, yakinlah. Aku tidak akan menggunakan bantuan ini untuk melakukan sesuatu yang tidak etis. Namun, ada beberapa hal di mana aku mungkin membutuhkan sosok terkemuka seperti kamu untuk muncul untuk mendukung sisi aku. Tentu saja, kami mungkin menyinggung beberapa orang, tetapi aku akan menebusnya. Petik 2. Haha, selama kita tidak melakukan sesuatu yang mengerikan, mengapa kita harus takut menyinggung beberapa orang? Sebagai pembudidaya, kapan kita tidak tersinggung? Kami terikat untuk menyinggung seseorang ketika kami menjalankan bisnis kami di dunia ini. Han Qianzhan tertawa. Itu begitu bahagia diselesaikan. Han Qiansui mengangguk. Pil Emperor Zhen, jangan ragu untuk meminta imbalan atas masalah kamu. Jiang Chen tersenyum. Kalau begitu, mari kita bicarakan secara spesifik. Aku tidak akan meminta remunerasi ketika aku tidak menawarkan layanan aku. Aku yakin bahwa sekte kamu tidak akan membutuhkan bantuan aku untuk masalah umum. Jika kamu memiliki pertanyaan Pil Dao yang tidak dapat kamu selesaikan, aku akan meminta remunerasi sesedikit mungkin, kecuali jika itu berkaitan dengan transaksi bisnis. Petik 2. Han Qianzhan bertepuk tangan. Berurusan. Keterus-terangan kamu benar-benar menghirup udara segar. Petik 2. Sebenarnya, pil reformasi kuno adalah peluang bisnis yang agak bagus. Han Qiansui tiba-tiba berkomentar. Ada banyak yang membutuhkan pil yang mereformasi tubuh. Pil reformasi memang merupakan peluang bisnis, tetapi Jiang Chen tersenyum dengan ketidaksetujuan. Pil reformasi memang pil yang sangat langka, tetapi biaya pembuatannya terlalu tinggi. Proses pemurnian terlalu lama, dan persyaratan keterampilan terlalu sulit. Pengembalian pasar tidak akan tinggi karena tidak banyak yang benar-benar mampu membelinya. Petik 2. Han Qiansui tampaknya setuju setelah lebih memikirkannya. Pil reformasi benar-benar merupakan produk yang baik, tetapi tidak cocok untuk produksi massal karena berbagai alasan yang disebutkan. Raja pil biasa tidak akan bisa memproduksinya, apalagi mayoritas pemilik pil. Setelah diskusi kemitraan selesai, saudara-saudara Han dan kelompok Jiang Chen dengan cepat semakin dekat satu sama lain. Mereka sekarang memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Jiang Chen dan yang lainnya akhirnya tinggal di Skyward Sect selama 5 hari, bukan 3. Saudara-saudara Han dengan sungguh-sungguh berusaha menjaga mereka agar lebih, tetapi mereka tidak bisa menunda perjalanan mereka lagi. Dalam membentuk kemitraan dengan Sekte Skyward, Jiang Chen telah memperoleh sekutu yang sangat penting dalam domain manusia. Pil Emperor Zhen, kami ingin mengirim sekelompok Raja Pil ke Gunung Pivot Suci untuk mempelajari Pil Dao di bawahmu. Kami akan menawarkan 100 juta batu roh suci sebagai imbalan per bulan. Apa yang kamu pikirkan? Itu adalah proposal bisnis yang diajukan saudara-saudara Han setelah banyak malam diskusi. Mereka ingin mengirim sekelompok Raja Pil untuk belajar dari Jiang Chen, apapun yang terjadi. Bahkan jika Raja Pil tidak akan belajar banyak, mendapatkan beberapa wawasan dan pengalaman akan lebih dari cukup. Jiang Chen tersenyum. Kamu dipersilakan untuk melakukannya. Namun, aku memiliki waktu yang sangat terbatas, jadi aku hanya akan melakukan 3 hingga 5 kuliah sebulan. Haha, selama kuliah kamu terdiri dari pengetahuan yang kental, kami akan baik-baik saja meskipun kamu hanya mengadakannya sebulan sekali. Kami meminta kualitas, bukan kuantitas. Petik 2. Ketika mereka menyimpulkan diskusi mereka, Jiang Chen dan yang lainnya akhirnya berangkat dari Skyward Sect. Pemuda itu telah memperoleh banyak dari kunjungan ini. Dia menjadi teman sekte yang hebat dan memperoleh 3 pil reformasi. Wilayah atas Yu besar sangat luas dan butuh 2 hari untuk membersihkan daerah itu. Jiang Feng memperhatikan bahwa Liu Zhen telah tenggelam dalam suasana hati yang sangat aneh sejak mereka meninggalkan wilayah atas Yu besar. Saudaraku, kamu berada dalam suasana hati yang aneh selama 2 hari terakhir. Apakah kamu mengalami beberapa masalah dalam kultivasi kamu? Jiang Feng prihatin.
Liu Zhen menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, ini adalah daerah Mid Mountain Horizontal. Rumah leluhur aku terletak di salah satu negara besar di sini. Jiang Feng dan Liu Zhen tahu latar belakang satu sama lain, dan yang pertama segera menyadari bahwa Liu Zhen sedang mengingat hal-hal rumah. Adik kecil, aku pikir kamu tidak lagi memiliki keluarga di rumah leluhur kamu. Orang tua dan saudara-saudaraku sudah tiada, tetapi aku pernah punya seorang istri, seringnya Liu Zhen nyaris tidak bisa berlalu untuk tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia juga pergi? Jiang Feng penasaran. Tidak, wajah Liu Zhen mulai berkedut. Saudaraku, aku sudah berbohong padamu tentang ini. Dia mencemooh status rendahku pada hari itu dan melarikan diri dengan orang lain. Petik 2. Jiang Feng mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia? Liu Zhen tiba-tiba memeluk Jiang Feng dan menangis. Saudara, aku ingin pulang dan melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud atau ingin balas dendam. Aku hanya ingin beberapa penutupan dan untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan. Petik 2. Jiang Feng menepuk bahu Liu Zhen. Beri aku waktu sebentar, aku akan memberitahu Chener. Petik 2. Jiang Chen melirik Kaisar Peerless setelah mendengar kata-kata Jiang Feng. Itu benar di sepanjang jalan. Jika Liu Zhen harus pulang, kita harus menemaninya. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Kaisar mengangkat bahu. Karena Kaisar sudah memberikan persetujuan, Jiang Chen tentu saja tidak akan mengatakan tidak. Mata Liu Zhen memerah. Jiang Chen tahu bahwa pria itu telah mengingat beberapa kenangan menyakitkan. Karena Liu Zhen berkontribusi besar dalam pencarian Jiang Feng, Jiang Chen tentu saja tidak akan duduk diam dan hanya menonton. Liu Zhen, memimpin di depan. Kami akan membantu kamu jika kamu ingin membalas dendam atas keluhan yang kamu derita. Ini adalah salah satu prinsip Jiang Chen. Sudah bertahun-tahun, aku sudah lama lupa tentang banyak hal. Namun, ada sesuatu yang harus aku konfirmasi atau aku akan mati dengan penyesalan yang kekal. Liu Zhen buru-buru menjawab. Chapter 1132. Pengaduan Liu Zhen. Rumah leluhur Liu Zhen terletak di Vermilion Tang Empire di Horizontal Mountain Mid-Region. Dia berasal dari salah satu keluarga menengah kekaisaran. Setelah bencana melanda, orang tuanya meninggal satu demi satu. Sebagai anak tunggal mereka, Liu Zhen ditinggalkan dengan warisan yang rapi. Hari-hari berikutnya di ibu kota kekaisaran, kota Scarlet Tang, relatif nyaman karena hal ini. Perkebunan yang luas dan pacar masa kecil yang dibuat untuk kehidupan yang nyaman. Sayangnya, hari-hari seperti itu tidak berlangsung lama. Seorang lelaki muda dari keluarga 10 kali lebih baik darinya, dengan kekayaannya 100 kali lipat, tiba-tiba muncul dalam kehidupan Liu Zhen suatu hari. Wanita itu berjalan pergi tanpa ragu-ragu, terlepas dari kehamilannya saat itu. Dia mengambil semua yang dia miliki dengannya dan menggagalkan semua miliknya. Tidak ada tembaga yang tersisa untuknya. Liu Zhen pada dasarnya dibiarkan begitu saja dalam semalam. Rumahnya, ladangnya, dan semua bisnisnya menjadi milik orang lain selama rentang waktu 24 jam. Didorong ke tepi kegilaan, Liu Zhen mencari wanita itu dengan hiruk-pikuk. Tetapi setelah menemukan tempat yang tepat dengan sedikit kesulitan, dia dikalahkan tanpa alasan dan dibuang ke samping. Jika bukan karena banyaknya penonton, dia mungkin akan langsung terbunuh. Penderitaan yang dialaminya mendorong Liu Zhen pergi dari tempat ini ke pengasingan sukarela. Dia mulai berkeliling dunia, menjadi seorang pembudidaya berkeliaran yang hidup di ujung pisau. Hadiah Dao bela dirinya agak rata-rata. Di Kekaisaran Tang Vermilion, orang-orang seperti dia dapat ditemukan berbondong-bondong. Tanpa harta duniawi, ia tidak memiliki sumber daya kultivasi untuk melanjutkan pada kecepatan yang masuk akal. Sudah bertahun-tahun sejak itu, tetapi levelnya dalam ranah asal nyaris tidak naik sama sekali. Ketika ia pertama kali berkenalan dengan Jiang Feng, Liu Zhen jauh lebih kuat dari saudaranya yang disumpah. Tapi sekarang, dia tertinggal dalam debu. Jiang Feng adalah wilayah asal tingkat ke-6, berbatasan dengan ke-7. Liu Zhen masih kembali ke lantai 3. Sementara itu, Liu Zhen tidak terlalu iri pada Jiang Feng. Dia sedikit iri karena saudara lelakinya yang disumpah memiliki putra yang baik. Tetapi lebih dari itu, dia sebagian besar bersyukur bahwa dia bisa membuat kenalan orang lain. Dengan cepat menjadi jelas bahwa putranya bisa menjadi katalisator perubahan dalam kehidupan Liu. Liu Zhen mengira bahwa rasa sakitnya sedang dalam proses disapu perlahan. Tetapi semakin dekat dia ke tanah airnya,
semakin membakar bekas psikologisnya. Waktu sama sekali tidak menyembuhkan rasa sakitnya. Itu hanya menguburnya jauh di dalam hatinya. Kedekatan rumah menyebabkan ingatannya meledak seperti banjir, benar-benar menghancurkan bendungan kekuatannya yang pura-pura. Dia menyadari bahwa dia bisa melepaskan semua yang lain kecuali sedikit sejarah yang menyakitkan ini. Dia harus mencari tahu kebenaran apapun yang terjadi. Bukan kebenaran tentang mengapa dia meninggalkannya, tetapi apakah anak di dalam dirinya adalah miliknya atau lelaki lain. Vermilion Tang Empire menduduki status yang sama di Horizontal Mountain Mid Region seperti yang dilakukan oleh Great Scarlet Empire dalam Great Mid-Lat Region. Mereka berdua adalah inti administratif wilayah mereka. Di kota ini, keluarga Liu Zhen paling memenuhi syarat sebagai keluarga lumayan. Dia tidak banyak berhubungan dengan kekuasaan. Ketika melawan keluarga atau faksi 10 atau 100 kali lebih besar, pengalamannya bisa dimengerti. Itu adalah dunia yang kejam. Sejak kepergiannya dari kota Scarlet Tang, Liu Zhen belum menginjakkan kaki di kota asalnya selama hampir 30 tahun. Mimpi apapun yang muncul di kota pasti berubah menjadi mimpi buruk. Selama seluruh kekaisaran, 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tetapi bagi Liu Zhen, mereka menandakan malam tanpa tidur yang tak terisi penuh dengan mimpi buruk yang terbangun. Angkat kepalamu, Liu Zhen. Ingat, kamu bukan pria yang sama seperti sebelumnya. Adikmu yang bersumpah adalah ayah dari Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Perintah Kaisar Peerless. Dia sangat tertarik setiap kali datang ke masalah emosional. Membantu Gusintang dan ahli keluar, misalnya. Mendengar tentang kepergian Liu Zhen di masa lalu tidak berbeda. Kaisar marah sementara Nyonya Yun tampak tidak percaya. Reaksi Jiang Chen jelas serupa. Scarlet Tang City adalah tempat yang cukup ramai. Namun, di mata Jiang Chen dan teman-temannya, kesibukannya tidak dapat dibandingkan dengan banyak tempat lain yang telah diinjak-injak kaki mereka. Liu Zhen tampak semakin berkonflik setelah mereka memasuki kota, karenanya Kaisar Peerless terus-menerus mengingatkannya untuk bangkit. Jauh di lubuk hati, dia merasa ragu untuk kembali ke sini. Ada kebencian dan ketakutan yang tak kunjung hilang, meskipun keduanya tersembunyi dengan baik, tentang putra keluarga kaya dan berkuasa yang mencuri wanita itu. Bahkan ketika dia baru saja dipersenjatai dengan pendukung yang menonjol, dia tidak bisa melepaskan rasa takut di tulangnya. Dia hanya bisa menyesuaikan diri secara mental setelah beberapa peringatan dari Kaisar. Setelah sekitar 1 jam, Liu Zhen dan yang lainnya tiba di ambang pintu sebuah rumah. Ini rumah leluhurku, komentarnya sedih. Ada orang lain yang memilikinya sekarang. Nenek moyang aku akan bergidik melihat pemandangan itu, aku yakin. Petik 2. Dia telah dibohongi oleh wanita itu, bertahun-tahun yang lalu dan menjadi miskin dalam semalam melalui penjualan pengganti barang-barang miliknya. Ini sudah merupakan hasil yang menyedihkan. Bahwa dia tidak menerima simpati pada saat itu adalah garam pada lukanya. Banyak yang mengatakan bahwa kebutaannya yang menyebabkan nasibnya. Mereka bergosip bahwa dia memilih gadis yang salah. Yang lain menyebutnya sebagai kegagalan karakter. Lagi pula, pria tak berguna macam apa yang bisa kehilangan semua yang dimiliki leluhurnya seperti itu. Ada ejekan, dan segala macam desas-desus dan fitnah. Sangat sedikit orang yang bersimpati dengannya, atau jika mereka melakukannya, mereka tidak berani menunjukkannya. Pria yang bertanggung jawab menghancurkan Liu Zhen adalah keturunan bangsawan dari salah satu keluarga terbaik kota Scarlet Tang dan penguasa lalim setempat yang sebenarnya. Siapa yang akan mengampuni belas kasih yang tidak berarti bagi seseorang yang tidak punya uang seperti Liu Zhen? Berdiri di depan rumahnya tadi, Liu Zhen mulai menangis. Apakah hanya itu yang baik untukmu? Gumam Kaisar Peerless dengan tidak puas. Aku menyesal ikut bersamamu sekarang. Jika dulu tinggal di sini, beli saja 5 atau 10 kali lipat dari harga semula. Halo, kamu bernilai 1 miliar batu roh suci sekarang. Petik 2. Liu Zhen berkedip. Betul, dia sekarang sangat kaya, setidaknya secara komparatif berbicara. Pesolek yang membawa gadisnya pergi tentu tidak punya uang sebanyak ini, dan mungkin bahkan keluarganya tidak. Kekaisaran Tang Vermilion memiliki bagian keluarga kaya yang adil, tetapi itu hanya sebuah kerajaan di wilayah tengah. Bangsawan muda saat itu menonjol di kota Scarlet Tang, tetapi tidak ketika seluruh kerajaan dimasukkan ke dalam perspektif. Dengan kata lain, lebih dari 1 miliar batu roh suci setara dengan lebih dari 10 miliar batu roh asal. Itu adalah jumlah pangeran,
dan bahkan orang-orang seperti Sekte peringkat 4 tidak bisa datang dengan terburu-buru. Di Kekaisaran Tang Vermilion, satu-satunya faksi yang bisa menjadi sekte peringkat kedua dan ketiga, beberapa keluarga terkemuka, dan garis keturunan kekaisaran. Tidak banyak orang lain yang dapat dengan mudah mengambil begitu banyak uang terlintas dalam pikiran. Kakakmu benar, Liu Zhen, Jiang Chen mendorong. Kamu orang kaya, dan kamu perlu menggunakan kekayaanmu seperti klub. Apakah masalah yang bisa kamu selesaikan dengan uang benar-benar masalah? Ada apa di sana untuk menangis? Petik 2. Kaisar dan saran teman mudanya mengisi Liu Zhen dengan kepercayaan baru. Jiang Feng menolak untuk menawarkan miliknya sendiri, bukannya langsung mengetuk pintu. Pintu berderit terbuka, dua penjaga rumah keluar, meliriknya. Siapa yang kamu cari? Panggil tuan rumah kamu, kata Jiang Feng dengan dingin. Siapa kamu? Para penjaga keluarga besar cenderung cukup angkuh. Mereka tidak mau mendengarkan permintaan kasar Jiang Chen. Terkekeh, Jiang Chen melangkah ke sepasang singa batu di pintu. Apakah ini milik keluarga kamu? Dia bertanya pada Liu Zhen. Kultivator pengembara menggelengkan kepalanya. Bukan milikku. Mungkin diletakkan di sini oleh orang yang membeli rumah. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Jiang Chen tertawa. Dia menepuk salah satu patung itu. Terlepas dari bahan-bahannya yang unik, singa batu itu hancur menjadi debu seketika seperti tumpukan pasir. Panggil tuan rumah, dia melanjutkan, sama-sama dengan dingin. Wajah penjaga rumah langsung memucat. Dia melarikan diri dengan putus asa kembali ke dalam. Tidak lama kemudian, serangkaian langkah kaki keras terdengar dari dalam. Sekelompok penjaga yang tampak galak berkerumun di bawah kepemimpinan tuan mereka. Tuan rumah itu adalah seorang kultivator alam asal langit dari kelihatannya. Siapa yang cukup berani untuk masuk tanpa izin di siang hari? Kamu tahu kamu di Scarlet Tang City, iya. Lelaki itu berkembang dengan baik. Menyeringai, Jiang Chen melangkah maju sekali lagi. Kamu adalah penguasa rumah. Jadi bagaimana kalau aku? Aku ingin tahu siapa kamu. Apakah kamu orang yang memecahkan singa batu di sebelah pintu aku? Petik 2. Berapa banyak kamu membeli rumah ini? Jiang Chen berkata, suaranya datar seperti biasa. Apa urusanmu? Aku benar-benar ingin tahu dari mana kamu berasal, mematahkan singa batuku seperti itu. Bukankah kamu takut? Pria itu memotong kalimat di tengah kalimat. Jiang Chen dengan santai menghancurkan singa lain hingga berkeping-keping juga ketika dia berbicara. Kesempatan terakhir. Berapa harga beli rumah ini? Suara Jiang Chen lebih dingin sekarang. Pemilik rumah memucat seperti yang dilakukan pengawalnya. Menghancurkan seluruh singa dengan satu tepukan, kekuatan yang luar biasa. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa singa-singa batu itu tidak terbuat dari jenis batu apapun. Dipahat dengan bahan-bahan khusus, mereka telah dirancang untuk memberinya keberuntungan. Bahkan seorang kultivator kerajaan bijak akan mengalami kesulitan jika mereka ingin memecahkan batu itu dengan tangan kosong. Membawa itu menjadi debu secara langsung, mungkin bahkan melampaui alam sage langit. Kenapa, kapan dan mengapa iblis seperti ini datang ke Scarlet Tang City tanpa peringatan? Melihat suhu ekspresi Jiang Chen turun dan turun, pemilik rumah menggigil karena khawatir. Harganya aku, 6 juta batu roh suci. Tabungan seumur hidup aku. Petik 2. Sambil nyengir, Jiang Chen menjentikkan jari ke Liu Zhen. Melihat, pembudidaya berkeliaran berjalan sendiri, menyerahkan pemilik rumah 20 juta batu roh suci. Aku memberimu sebanyak ini untuk keluar dari sini. Sekarang, enyahlah. Petik 2. Apa? Pemilik rumah itu tertegun. Dia menyipitkan matanya pada Liu Zhen sebagai pengakuan yang jelas. Kamu orang terakhir yang tinggal di sini, kan? Siapa namamu lagi? Liu Zhen, apakah itu kamu? Kamu berani kembali, nak? Petik 2. Dia menyesali kata-katanya begitu mereka keluar dari mulutnya. Anak laki-laki, berani kembali. Bukankah dia memperhatikan, dengan dukungan yang dia dapat sekarang, tentu saja Liu Zhen berani kembali. Mereka adalah pendukung yang luar biasa sehingga dapat menghancurkan seekor singa batu hanya dengan satu tepukan. Chapter 1133. Uang membuat dunia berputar. Ambil uangnya, letakkan aksinya, kemasi barang-barangmu, dan keluar dari hadapanku. Liu Zhen menyipitkan matanya dengan membunuh. Dia perlahan-lahan tumbuh lebih nyaman dengan peran baru ini. Dia kaya dan dilindungi oleh pelindung yang kuat. Tidak ada alasan baginya untuk merasa takut.
Pemilik rumah ini gemetar ketakutan dan ketakutan. Tolong tunggu sebentar, tolong tunggu sebentar. Aku akan mengepak barang-barang aku dan segera pergi bersama keluarga aku. Dia buru-buru membungkuk dan mengorek di depan Liu Zhen. Pemilik rumah ini cerdas. Dia mengerti bahwa Liu Zhen telah kembali untuk membalas dendam. Kultivator pengembara sendiri mungkin tidak terlalu menakutkan, tetapi cadangan yang dibawanya adalah... Kehadiran mereka semata-mata adalah tanda bahwa mereka benar-benar di luar kemampuannya untuk memprovokasi. Jika dia menolak untuk menyerah meskipun ada 20 juta di atas meja, ada kemungkinan besar bahwa transaksi menguntungkan ini akan dengan cepat berubah menjadi perampokan. Lagi pula, dia tidak benar-benar membeli rumah adil dan persegi Liu Zhen saat itu. Orang pintar biasanya bekerja dengan sangat cepat dan efisien. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mantan pemilik rumah ini telah mengemasi semua barang-barangnya, memanggil selusin kereta untuk membawa pergi perabotan yang dia beli setelah pindah ke rumah, dan bersiap untuk pergi bersama keluarganya. Liu Zhen melemparkan tas berisi 20 juta batu roh suci langsung ke pemiliknya dan menyatakan seperti seseorang dengan terlalu banyak uang di tangannya. Kamu bisa menghitungnya, tidak perlu, tidak perlu. Mantan pemilik rumah baru saja akan memasukkan tas ke bajunya ketika ingatan lama tiba-tiba muncul di benaknya. Dia buru-buru menghitung 5 juta batu roh suci dan mengembalikan uang itu dengan hormat. Brother Liu Zhen, aku membuang beberapa perabot asli di dalam rumah kamu. Terimalah 5 juta batu roh suci ini sebagai pembayaran kembali. Ini semua salahku, tolong maafkan aku. Petik 2. Liu Zhen tentu saja tidak mengira bahwa mantan pemilik rumah akan menyimpan barang-barangnya setelah dia pindah. Dia mendengus. Apakah aku terlihat peduli dengan jumlah kecil uang ini? Mantan pemilik rumah itu bergetar ketika kulit kepalanya terasa gatal. Jangan salah, Liu Zhen telah menjadi begitu kaya sehingga 5 juta tidak ada artinya baginya sekarang. Pria itu berdiri di sana lumpuh karena merasa tidak pantas untuk menarik uang atau mengembalikannya kepada Liu Zhen. Apa yang salah? Apakah kamu berencana untuk tinggal untuk makan siang? Liu Zhen mendengus dingin. Arti tersirat di balik kata-kata Liu Zhen memberi mantan pemilik arah rumah, dan yang terakhir dengan cepat tersenyum meminta maaf. Aku akan segera pergi, segera. Maafkan kami, Saudara Liu Zhen. Petik 2. 20 juta batu roh suci adalah 3 kali lipat dari harga pembelian asli yang dia bagikan. Dia tinggal di sana secara gratis selama 30 tahun, jadi itu adalah tawaran yang layak tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dengan 20 juta di tangan, ia dapat dengan mudah membeli rumah yang lebih baik di kota Scarlet Tang. Jalanan dipenuhi gerobak besar dan kecil dan barang-barang, dan jumlah aktivitas dan kebisingan rumah yang bergerak cukup jelas. Tetangga di sekitarnya keluar untuk melihat karena ini. Hei, Zhang Dalang, mengapa ada begitu banyak gerbong di depan rumah kamu pagi-pagi begini? Apakah kamu bergerak? Petik 2. Aku pikir kamu mengatakan kemarin bahwa kamu akan merayakan ulang tahun 1 bulan cucu pertama kamu dalam beberapa hari. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk pindah? Petik 2. Ayo, Zhang Dalang, bicara dengan kami. Kenapa kamu begitu diam? Kami telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kamu pergi tanpa memberi tahu kami. Apakah kamu takut bahwa kami akan meminjam uang dari kamu atau sesuatu? Orang-orang ini adalah penghuni lama dan tetangga yang akrab dengan Liu Zhen. Zhang Dalang, sekarang mantan pemilik rumah Liu Zhen, tampak canggung di wajahnya. Aku pergi, aku pergi. Tampaknya keluarga Chang tidak memiliki kekayaan untuk tinggal lama di sini. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak memiliki kekayaan untuk itu, lalu bagaimana dengan Liu Zhen? Petik 2. Zhang Dalang, aku pikir kamu terlalu memikirkan ini. Liu Zhen gagal mempertahankan kekayaannya karena dia tidak berguna, tetapi kamu bukan dia. Aku katakan kamu harus tetap tinggal. Orang-orang ini semua menggunakan Liu Zhen untuk perbandingan mereka. Namun, ada beberapa di antara kerumunan yang memiliki mata yang tajam. Mereka segera menepukkan tangan ke mulut pengeras suara dan menusukkan jari mereka pada Liu Zhen. Liu Zhen yang jahat itu melihat pria itu sendiri menyeringai dari pintu masuk rumah dan menjentikkan pandangan menghina dari sudut matanya. Itu benar, dia mengabaikan mereka dengan pandangan sekilas. Tatapannya sembrono dan mengejek. Dia sepertinya sedang memandangi orang-orang bodoh dari posisi yang tinggi. Liu Zhen. Apakah aku melihatkan? Apakah itu benar-benar Liu Zhen? Mengapa kamu kembali? Apakah kamu yang mengejar Zhang Dalang? Petik 2. Itu tidak benar.
Bagaimana kamu bisa menakuti Zhang Dalang dengan kultivasi kamu yang sedikit? Petik 2. Ekspresi Zhang Dalang sangat berubah ketika dia mendengar ini. Semua orang, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saudara Liu Zhen telah membayar aku sejumlah besar uang untuk membeli kembali rumah leluhurnya dan asumsi kamu benar-benar aneh. Kalian tidak harus menilai seseorang dengan reputasi lama mereka. Saudara Liu Zhen sekarang adalah orang kaya. Petik 2. Zhang Dalang mengangkat salut tinju untuk Liu Zhen. Saudara Liu Zhen, aku akan pergi sekarang. Feng Shui di sini cukup bagus, dan tetap demikian selama 30 tahun aku tinggal di sini. Aku yakin itu akan menjadi lebih baik sekarang setelah kembali ke tangan kamu. Petik 2. Mantan pemilik buru-buru melompat ke kereta dan memerintahkan kelompok itu untuk pergi. Adegan ini benar-benar mengejutkan para tetangga yang menghadap. Mereka mungkin curiga bahwa ini adalah taktik yang rumit jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Zhang Dalang adalah seorang kultivator ranah asal langit. Mungkin seorang kultivator asal langit tidak begitu mengesankan di kota Scarlet Tang, tetapi itu berarti dia memiliki kekuatan besar di lingkungan ini. Liu Zhen adalah pria yang miskin dan lemah. Apa yang bisa dia lakukan? Dia menjadi kaya. Dia orang kaya sekarang. Jika dia yang mampu di tempat pertama, dia tidak akan dirampok wanita dan ditipu keluar dari propertinya. Liu Zhen melipat tangannya di dadanya dan mencibir. Apa yang salah? Terus berbicara. Aku sangat tertarik untuk mendengar berapa banyak keluhan yang kamu miliki untuk aku. Mungkin beberapa dari kamu bahkan menjadi sedikit lebih kreatif sejak itu. Petik 2. Tetangga-tetangganya terlihat agak malu. Namun, seorang lelaki tua yang sedikit lebih tua dari para tetangga berbicara. Liu Zhen, aku memperhatikan kamu tumbuh sejak kamu masih muda, jadi aku punya nasihat. Tinggal jauh dari kota Scarlet Tang. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi keluarga Liu menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Putra tertua dari keluarga Liu adalah asisten menteri dari Kementerian Perang sekarang. Bahkan jika kamu menghasilkan uang untuk diri sendiri, mengapa kamu kembali ke sini daripada menikmati kehidupan yang lebih baik di tempat lain? Petik 2. Ya, apakah kamu pikir kamu dapat mengangkat kepalamu dan membuat leluhurmu bangga hanya dengan membeli kembali rumah leluhurmu? Apakah kamu pikir kamu bisa membalas dendam terhadap keluarga Liu sekarang? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, Bung. Petik 2. Keluarga Liu adalah keluarga yang mencuri wanita Liu Zhen, tetapi putra bungsu yang melakukan itu. Sejak keluarga Liu berhasil mendaratkan salah satu dari mereka di pengadilan, kekuatan mereka telah meningkat pesat seiring waktu. Hari ini, mereka dianggap sebagai salah satu faksi peringkat pertama di kota Scarlet Tang. Itu bukan faksi terkemuka dan itu bukan salah satu yang terbaik, tapi itu masih di antara 60 faksi teratas di Scarlet Tang City. Keluarga tua Liu Zhen bahkan tidak bisa diperingkatkan di antara 6.000 teratas, apalagi 60 teratas. Kesenjangan inilah yang telah menyegel nasib Liu Zhen kembali pada hari itu. Tidak semua tetangga berbicara jahat. Namun, bahkan sentimen paling baik yang mereka tawarkan memiliki nada ingin menonton pertunjukan yang bagus. Secara alami, Liu Zhen sadar bahwa tidak ada satupun dari orang-orang ini yang pada dasarnya baik. Satu-satunya alasan mereka berbicara adalah untuk mengurangi rasa malu yang mereka rasakan. Tidak kusangka aku tetap berada di pikiranmu meskipun aku sudah pergi selama 30 tahun. Keluarga Liu, asisten menteri dari Kementerian Perang. Apakah itu benar-benar mengesankan seperti yang kamu katakan? Pembudidaya berkeliaran tersenyum dengan tenang. Wajah lelaki tua itu sangat berubah. Liu Zhen, lebih baik kamu jaga mulutmu. Kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Liu sekarang bukan apa-apa yang bisa dibandingkan dengan kita semua. Petik 2. Bandingkan. Liu Zhen tertawa keras. Mengapa aku harus membandingkan diri aku dengan mereka? Hak apa yang mungkin mereka miliki untuk membandingkan diri mereka dengan aku? Petik 2. Ada keributan setelah Liu Zhen membuat deklarasi. Tetangga-tetangganya semua menggelengkan kepala berulang kali. Kegilaan? Liu Zhen sudah gila. Mungkin dia punya. Dia beruntung dan berpikir dia bisa melakukan serangan balik terhadap keluarga Liu sekarang, hanya untuk menemukan bahwa kesenjangan antara dia dan musuh-musuhnya hanya melebar seiring waktu. Realitas banyak hal yang terlalu berat baginya untuk ditanggung. Petik 2. Yah, dia tidak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Dia bisa terus mendapatkan uangnya di luar Scarlet Tang City dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Apa yang merasukinya untuk kembali ke sini dan mempermalukan dirinya lebih jauh?
Petik 2. Ya, keluarga Liu ditakdirkan untuk menjadi rintangan yang dia tidak pernah bisa atasi. Baiklah, waktunya pulang, semuanya. Sepertinya pria ini tidak akan mundur sampai dia dihantam oleh kenyataan. Atau mungkin itu rencananya untuk terbakar selama ini. Semua komentar dibuat untuk menanggapi komentar Liu Zhen. Beberapa orang tidak bersuara sehingga Liu Zhen tidak bisa mendengar mereka, tetapi beberapa bahkan tidak berpura-pura sopan. Liu Zhen hanya tertawa dengan tenang sebelum mengeluarkan tas berisi 10 juta batu roh suci. Aku memegang 10 juta batu roh suci di tanganku sekarang, dan aku berencana untuk menggunakan 8 juta batu untuk membeli furnitur. 2 juta sisanya adalah biaya tenaga kerja. Mereka yang mau bekerja untuk aku, silakan angkat tangan. Petik 2. 10 juta. Untuk sesaat, para tetangga berpikir bahwa telinga mereka telah membodohi mereka. Mereka semua memandang Liu Zhen dengan mata ragu-ragu. Jiang Chen tersenyum lebar pada kejenakaan Liu Zhen. Penggarap berkeliaran mulai bertindak lebih dan lebih seperti kaya baru. Ketika tetangga-tetangganya akhirnya menyadari bahwa Liu Zhen tidak bercanda dengan biaya mereka, keributan di tempat kejadian langsung memunculkan kedipan. Hei, Liu Zhen, apakah kamu masih ingat Paman Kuan membelikanmu manisan buah di White Crane Street? Hei Zhen, apakah kamu masih ingat Bibi Tao? Saat itu kamu tidak akan berhenti menggertak cuy kecil kami, tetapi aku hampir tidak pernah memarahi kamu karena itu, bukan? Ngomong-ngomong soal furnitur, keluargaku berlari dalam perdagangan ini. Sekelompok besar orang bergegas menuju Liu Zhen untuk menyumbangkan bantuan mereka. Dan mengapa tidak, itu 10 juta batu roh suci, dengan 2 juta harus dibayar sebagai biaya. Siapapun yang mendapatkan pekerjaan itu tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup mereka. Dalam waktu kurang dari setengah hari, rumah Liu Zhen benar-benar ditertibkan. Semua perabot yang dia beli ada di tempatnya. Uang benar-benar membuat dunia berputar. Liu Zhen masih merasa seperti sedang bermimpi bahkan setelah rumah leluhurnya ditertibkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa kembali ke rumahnya dan mendapatkan kembali semua yang hilang dalam waktu sesingkat itu. Itu semua tentang uang pada akhirnya. Dengan 20 juta batu roh suci, dia dapat memerintahkan mantan pemilik rumah untuk segera pergi. Dengan 10 juta batu roh suci, dia bisa membuat tetangganya membungkuk dan mengikis di depannya bahkan ketika dia tertawa di wajah mereka. Ini adalah kekuatan uang. Tentu saja, ini hanya langkah pertama dalam rencana Liu Zhen. Langkah selanjutnya melibatkan keluarga Liu. Apa yang kamu rencanakan dengan keluarga Liu, Liu Zhen? Tanya Jiang Chen. Pria muda itu tidak lupa bagaimana Liu Zhen berurusan dengan masyarakat Heaven's Fall saat itu. Dia pasti punya cara untuk menghadapi ini. Alasan dia kehilangan ketenangannya di pintu masuk sebelumnya adalah karena emosinya telah mengamuk di luar kendali untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia tenang, Liu Zhen seharusnya mendapatkan kembali kecerdasannya. Chapter 1134. Keluarga Liu dilemparkan ke dalam kekacauan. Liu Zhen telah belajar banyak setelah berkeliaran selama beberapa dekade, dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya setelah tenang. Jika dia pergi langsung setelah keluarga Liu, itu akan membuatnya tampak picik dan berpikiran sempit. Selain itu, metode balas dendam ini terlalu kuno. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Metode ini membutuhkan bantuan dari Jiang Chen dan Kaisar Peerless. Jiang Chen tentu saja tidak akan keberatan menawarkan bantuannya karena dia sudah memutuskan untuk membantu Liu Zhen membalas dendam. Dia sebenarnya sangat menyukai rencana Liu Zhen setelah mengetahui tentang mereka. Menteri Pertahanan Vermilion Tang Empire Wu merasa agak tertekan belakangan ini. Singa betina di rumah dalam suasana terburuk dalam beberapa hari terakhir dan dia lebih suka menghindari pulang. Namun, singa betina akhirnya pergi mengunjungi keluarganya sendiri hari ini. Menteri Wu akhirnya menikmati kedamaian dan ketenangan. Tiba-tiba, dia merasakan angin sepoi-sepoi di telinganya. Seseorang telah muncul keluar udara tipis. Menteri Wu dipukuli di acu poin karena bisu sebelum dia bisa berteriak. Seorang pria muda berdiri di sampingnya dengan senyum tipis di wajahnya. Menteri Wu, tidak perlu panik. Aku di sini hanya untuk memberi kamu undangan. Petik 2. Undangan. Siapa kamu? Menteri Wu segera bertanya setelah dia mendapatkan kembali suaranya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Semuanya tertulis dalam undangan. Besok siang, aku berharap kamu muncul di Sky Suite Drunken Immortal Tavern, atau kamu akan menerima undangan ke pemakaman kamu sendiri saat berikutnya kita bertemu.
Pria muda itu tersenyum sinis. Kamu harus tahu bahwa aku mampu melakukan hal-hal seperti itu. Ada lebih banyak detail tertulis di undangan. Perhatikan baik-baik. Petik 2. Ketika pemuda itu selesai berbicara, dia menghilang ke udara tipis dengan kilasan sosoknya. Menteri Wu benar-benar terperangah dan gemetar ketakutan. Ini adalah rumah menteri. Keamanan di sini seketat mungkin. Entah bagaimana, orang itu menyelinap melewati semua orang tanpa mengkhawatirkan siapapun. Siapa sebenarnya pria ini? Dia segera membuka undangan untuk melihat lebih dekat. Itu sangat fasih ditulis, dengan ramah mengundangnya ke Drunken Immortal Tavern. Waktu dan lokasi semuanya jelas. Tulisan itu juga menyiratkan bahwa kemalangan yang tak terduga mungkin terjadi jika ia gagal menghadiri jamuan makan. Tetapi jika dia benar-benar hadir, tuan rumah perjamuan meyakinkan bahwa dia tidak akan dirugikan. Bahkan, mungkin ada kejutan di toko. Banyak menteri dan pejabat lainnya juga menerima undangan yang sama. Konten dan metode yang digunakan untuk menerima undangan serupa. Tuan rumah perjamuan itu rupanya dipanggil Liu Zhen. Liu Zhen adalah karakter yang tidak penting di kota Scarlet Tang. Tidak ada pejabat pengadilan yang pernah mendengar tentang dia. Pikiran mereka kosong ketika mereka mencoba mengingat siapa dia. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mengabaikan undangan karena cara mereka menerimanya. Utusan itu terlalu menakutkan. Pada hari ini, Drunken Immortal Tavern penuh dengan aktivitas. Banyak tokoh pengadilan terkemuka muncul di Sky Suite pada sore yang menentukan ini. Ada sekitar 40 orang Agustus secara total. Para pejabat pengadilan ini merasa sedikit canggung ketika mereka melihat satu sama lain, tetapi mereka semua memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran. Siapa sebenarnya Liu Zhen? Mereka dengan cepat mengetahui siapa dia saat pesta dimulai. Tentu saja, Liu Zhen sendiri tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang di sampingnya. Meskipun dia adalah tuan rumah, dia cukup sopan dan ramah. Selain memperkenalkan dirinya, dia tidak melakukan apapun yang keluar dari jalur. Liu Zhen menawarkan para tamu beberapa bersulang setelah perjamuan dimulai. Setelah itu, dia memberi mereka hadiah. Para pejabat pengadilan sudah terbiasa dihujani hadiah-hadiah mewah. Mereka menjadi jauh lebih santai ketika jamuan makan mendekati ujungnya. Pada akhirnya, semua orang dalam suasana hati yang periang. Mereka akhirnya menyadari bahwa Liu Zhen telah berhasil di luar. Dia kembali ke rumahnya dengan meriah dan membuat keributan besar karena dia ingin membangun hubungan dengan mereka. Mereka tidak terlalu senang dengan cara mereka diundang, tetapi mereka bersedia mendengar Liu Zhen keluar. Itu hanya benar untuk menunjukkan padanya beberapa wajah setelah makan makanannya dan menerima hadiahnya. Perjamuan bubar dengan suasana yang meriah. Lebih banyak perjamuan diadakan selama beberapa hari berikutnya. Sekelompok orang yang sama diundang, tetapi metode undangan sama sekali berbeda setiap kali. Karena itu, nama Liu Zhen mulai menyebar dari mulut ke mulut di pengadilan. Diundang ke jamuan makan ini perlahan menjadi kejadian biasa. Lambat laun, itu bahkan menjadi tonggak kesuksesan. Mereka yang tidak diundang ke perjamuan Liu Zhen dianggap sebagai individu yang lebih rendah. Pada awalnya, keluarga Liu tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Tetapi setelah beberapa hari, anak sulung keluarga Liu masih belum menerima undangan. Mereka tidak lagi bisa tetap tenang. Undangan jamuan membentang di seluruh negeri dan hampir setiap tokoh terkemuka telah menerima satu. Anak sulung dari klan Liu, Liu Dalang, adalah orang kedua di Kementerian Pertahanan. Menteri Wu sudah menghadiri perjamuan beberapa kali, namun keluarga Liu masih tidak tahu siapa Liu Zhen. Jadi, Liu Dalang dalam suasana hati yang buruk ketika dia kembali ke rumah. Dia menyatakan ketidakpuasannya saat makan malam di rumah. Nak, mengapa kamu berada dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini? Apakah kamu menghadapi beberapa kesulitan di pengadilan? Ayahnya tidak bisa tidak bertanya. Anak sulung menghela nafas. Ayah, sesuatu yang aneh telah terjadi di kota Scarlet Tang belakangan ini. Rupanya, seseorang telah mencapai banyak keberhasilan di luar dan kembali ke kota kami dengan keangkuhan dan keadaan. Akhir-akhir ini, dia mengundang pejabat pengadilan ke perjamuan mewah. Hampir setiap tokoh pengadilan terkemuka telah diundang. Sebenarnya, Menteri Wu telah menghadiri perjamuan 4 kali. Aku mendengar bahwa tuan rumah juga sangat murah hati dan menghujani para tamu dengan makanan dan hadiah. Ini menjadi semacam tren belakangan ini. Petik 2. Apa yang salah? Bajingan itu tidak mengundang kamu. Kamu adalah wakil Menteri Pertahanan.
Petik 2. Aku sudah merenung juga. Para menteri yang berperingkat lebih rendah dari aku dan bahkan menteri dari departemen yang kurang menonjol telah diundang. Aku satu-satunya yang belum diundang. Sangat aneh bagi aku ketika semua orang berbicara tentang jamuan makan malam. Petik 2. Mungkin dia lupa tentangmu. Mustahil. Orang pintar seperti dia pasti memiliki daftar pejabat pengadilan. Dia dapat memeriksa siapa yang diundang dan siapa yang tidak melihatnya sekilas. Aku merasa dia sengaja meninggalkan aku. Petik 2. Ayahnya tidak senang. Betapa tidak pantasnya dia. Bahkan para menteri yang peringkatnya lebih rendah dari yang kamu undang. Ini jelas tamparan di wajahmu. Petik 2. Bukan begitu. Anak sulung itu sangat tertekan. Saudaraku, bukankah dia sedikit terlalu sombong? Haruskah aku memiliki beberapa saudara untuk memberinya pelajaran? Putra bungsu klan Liu berteriak kesal. Siapa dia? Siapa namanya? Ayahnya juga sangat tidak senang. Namanya Liu Zhen jika aku tidak salah. Xiao Feng, jangan kurang ajar. Dia tampaknya cukup mampu. Aku tidak yakin bagaimana, tetapi dia merekrut beberapa antek yang sangat kuat. Para pengawal pejabat tingkat pertama telah mengakui bahwa mereka tidak cocok untuk kaki tangannya. Petik 2. Sekuat itu. Juga, kota Scarlet Tang tidak pernah memiliki klan hebat yang dimiliki oleh karakter lain untuk Liu. Hanya ada kita. Apakah kamu membuat kesalahan? Petik 2. Tidak. Kartu undangan mereka dengan jelas menyatakan bahwa namanya adalah Liu Zhen. Petik 2. Putra bungsu benar-benar terkejut. Saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan? Liu Zhen. Petik 2. Liu Zhen. Putra bungsu melompat dari kursinya. Saudaraku, apakah kamu yakin itu benar? Kamu yakin namanya adalah Liu Zhen? Petik 2. Iya nih. Aku sangat frustrasi dengan masalah ini, jadi tentu saja aku akan melipat gandakan perhatian pada masalah ini. Namanya adalah Liu Zhen. Tampaknya, dia adalah orang biasa yang dulu tinggal di tempat yang disebut Chang'eli. Petik 2. Warna segera mengering dari wajah putra bungsu itu. Bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak dengan kemampuannya? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Saudaranya tercengang. Xiao Feng, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengenalnya? Putra bungsu ingin menyangkalnya, tetapi ayah dan kakak laki-lakinya menatapnya dengan tegas. Dia merasa tidak mungkin berbohong. Aku sepertinya mengenalnya sedikit. Pria itu dulunya hanyalah rakyat jelata yang miskin. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengenal pria lebih baik dari ayah pria itu. Wajah ayah klan menjadi gelap ketika dia melihat bagaimana putranya bersikap. Feng, menilai reaksi kamu, apakah kamu mungkin menyinggung dia di masa lalu? Liu Feng tergagap. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Ayahnya tidak percaya padanya. Yah, mungkin hanya sedikit lebih dari itu. Itu masalah sejak dulu. Saat itu Liu Feng gagap tanpa henti dan wajahnya seputih hantu. Matanya terus berputar-putar dan takut melakukan kontak mata dengan kakak laki-lakinya. Putra pertama membanting meja, jelas marah. Xiao Feng, kamu bajingan. Aku akhirnya tahu mengapa aku tidak diundang. Itu semua karena kamu. Kamu sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Petik 2. Xiao Feng terus tergagap. Bajingan, tidak ada yang baik dari cara kamu bertindak. Ayahnya gelisah. Dia memahami putra bungsunya dengan sangat baik. Si kecil baik-baik tidak apa-apa itu selalu melakukan segala macam kejahatan. Tidak ada kekejaman di bawahnya. Jika yang baik untuk tidak ada itu bukan putranya, dia tidak akan peduli bahkan jika bocah itu meninggal. Cepat dan beritahu kami. Anak sulung itu membanting meja dengan tinjunya, meluncurkan piring ke udara. Mangkuk dan piring hancur ketika mereka jatuh ke tanah. Saudaraku, jangan pukul aku. Aku akan memberitahumu. Saat itu, aku merasa bahwa wanita itu sangat memikat. Jadi, aku sedikit bercanda dengannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan seperti kayu bakar. Hanya percikan kecil yang diperlukan untuk membuatnya terbakar. Wanita itu adalah Xiao Qing. Kamu kenal dia juga. Dia sekarang selir keenam aku. Aku sudah bosan dengannya. Liu Zhen dapat mendapatkannya kembali jika dia sangat merindukannya. Bukan masalah besar. Saudaranya meledak dalam kemarahan dan memberikan tamparan cepat ke Liu Feng. Chapter 1135. Liu Zhen yang menderita dengan mantap. Liu Dalang ingin meledak karena marah.
Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu bodoh? Ini bukan sembarang dendam lama. Adik laki-lakinya telah mencuri istri seseorang. Dan disinilah dia, membicarakannya begitu saja. Apakah dia berpikir itu seperti mengambil sepotong permen? Bahwa dia bisa mengembalikannya, dan semuanya akan baik-baik saja. Pembunuhan orang tua orang lain dan pengambilan cinta orang lain menimbulkan dendam paling dalam dalam sejarah. Jelas baginya bahwa korban ada di sini untuk membalas dendam. Tindakannya sejauh ini hanya makanan pembuka, sedikit rasa tentang apa yang akan terjadi. Dering preemptif bel pemakaman mereka, sehingga untuk berbicara. Yang terburuk belum tiba, dan Liu Feng, brute yang keji itu, dia pikir itu bukan ide besar, bahkan sekarang. Aku hanya akan mengembalikannya jika aku harus. Apakah itu bahkan layak? Kebencian karena dibiarkan melarat bukan sesuatu yang orang akan menyerah begitu saja, setidaknya menurut pendapat Liu Dafang. Dia tentu tidak akan, jika dia berada di posisi korban. Pada saat itu, dia sangat ingin memotong saudaranya yang tidak berguna di tempat. Pria tua keluarga Liu memiliki kebiasaan memanjakan putra bungsunya. Dia bergegas untuk mencegat ekspresi membunuh putra sulungnya. Anakku, tenang, langit belum jatuh. Petik 2. Liu Dalang benar-benar kesal. Dia duduk kembali di kursinya dengan marah. Ayah, kamu harus berhenti melindungi makhluk tak berguna ini. Apakah dia tidak cukup merepotkan keluarga kami? Dan setiap kali dia melakukannya, aku yang harus membersihkannya. Tapi kali ini, dia praktis menenggelamkan dirinya di toilet. Bagaimana aku harus menghadapinya? Langit belum jatuh, tapi akan segera, oke. Putra sulung Liu itu sangat jengkel. Mustahil. Dalang, kamu adalah pejabat pemerintah yang bekerja untuk mahkota kekaisaran. Dia hanya orang biasa tanpa penghargaan ilmiah sama sekali. Dia tidak memiliki akar di sini di kota Scarlet Tang. Jadi bagaimana jika dia mengabaikan beberapa pejabat lainnya? Apakah kamu pikir beberapa kali makan sudah cukup untuk mengubahnya melawan kita? Tidak semudah itu. Pria tua itu lebih cerdik daripada yang diperkirakan. Namun pria yang ia ajak bicara memiliki pendapat berbeda. Ayah, para pejabat itu tidak akan berbalik melawan kita, tetapi mereka pasti dapat menikmati kelambanan. Sulit untuk menolak permintaan setelah menerima semua hadiah itu. Liu Zhen murah hati dan berarti. Banyak di antara pengadilan menyanyikan pujiannya. Mereka menekankan kebajikan dan keterus-terangannya dan bahwa dia adalah seseorang untuk berteman. Terus, itu tidak masalah. Seperti yang aku katakan, dia tidak akan menyentuh keluarga pejabat pemerintah. Apakah dia cukup ceroboh untuk menggunakan keadilan pribadi di dalam kekaisaran Tang Vermilion? Petik 2. Ayah, kamu tidak tahu setengahnya. Dia memiliki banyak pakar kultivasi dengannya, mungkin tepat untuk berurusan dengan kita, aku khawatir. Dia tidak akan melakukan apapun di tempat terbuka, tetapi para ahli semuanya adalah orang-orang yang melanggar hukum secara pribadi. Jika dia benar-benar bergerak melawan kita, kita tidak bisa menolak sama sekali. Kultivator terkuat yang kita miliki hanyalah alam bijak langit. Dia, di sisi lain, tampaknya membawa beberapa kaisar bersamanya. Liu Dalang benar-benar khawatir. Dia telah melihat banyak kekerasan pada masanya dan tahu bahwa balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Siapapun yang berpikir lebih jauh akan menyadari bahwa tidak ada orang waras yang akan mentolerir tindakan Liu Feng. Siapa yang bisa menahan rasa sakit karena wanita itu diambil darinya? Jika semuanya seperti yang kamu katakan, Dalang, lalu apa yang harus kita lakukan? Orang tua keluarga Liu akhirnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tidak ada jalan lain, kita harus menyerah. Ini sama buruknya dengan berada di bawah atap orang lain. Biarkan aku menyiapkan hadiah berharga dan pergi mengunjunginya terlebih dahulu. Aku akan memberinya tanda awal permintaan maaf kami. Petik 2. Apakah dia akan menerimanya? Orang tua itu bertanya. Tentu saja tidak. Ini hanya untuk menguji air. Liu Feng harus menghadapi kekacauan ini sendiri. Meminta maaf dengan sangat rendah hati adalah satu-satunya solusi yang mungkin. Jika dia beruntung, orang lain tidak akan membunuhnya. Jika dia tidak, Liu Dalang terdiam, tapi jelas apa yang dia maksud. Apa yang kamu katakan? Liu Zhen melompat dengan marah. Saudaraku, apakah kamu akan menyerahkan saudaramu sendiri untuk seseorang untuk melampiaskan kemarahan mereka? Liu Dalang kesal dengan haknya sendiri. Bahkan jika aku melakukan itu sekarang, kamu babi, aku tidak tahu apakah itu akan cukup untuk menyelamatkan keluarga kita.
Aku akan memberitahu kamu dengan jelas bahwa jika mengorbankan kamu membuat keluarga kami tidak terluka, aku akan melakukannya dengan senang hati. Petik 2. Dia sudah menyerah pada Liu Feng beberapa waktu lalu. Tidak peduli seberapa kuat ikatan persaudaraan mereka, keributan terus-menerus Liu Feng telah memutus hubungan itu berkali-kali. Ada peningkatan yang mencolok dalam jumlah pengunjung yang diterima kediaman Liu Zhen akhir-akhir ini. Orang-orang dari beberapa distrik terdekat, beberapa orang asing, mulai bertindak lebih intim secara tiba-tiba. Mereka tampaknya berpikir bahwa mereka memiliki persahabatan hidup atau mati dengan Liu Zhen. Mereka datang dengan frekuensi yang menjengkelkan, berpura-pura sopan dan penuh kasih sayang, tetapi sebagian besar dianggap sebagai orang yang suka mengambil hati. Suatu hari, Liu Dalang datang juga. Keluarga Liu akhirnya cukup gelisah untuk datang sendiri. Ini yang ingin dilihat Liu Zhen setelah semua intriknya. Dia telah melakukan segalanya untuk menimbulkan ketakutan dan kegelisahan ke dalam hati keluarga. Dia ingin mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kecemasan dan kegelisahan. Oh, siapa ini? Liu Zhen memandang Liu Dalang, pura-pura terkejut dan bingung. Maafkan penglihatanku yang buruk. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Bukan salah satu tetangga aku, kan? Petik 2. Liu yang tertua merasa sangat malu, tetapi tetap berjalan ke depan. Saudara Liu, aku Liu Yue, asisten menteri militer di pengadilan. Asisten menteri militer, Liu Zhen berkedip. Aneh sekali, aku sudah mengundang banyak pejabat pengadilan ke perjamuan baru-baru ini, kamu tahu. Aku terkejut aku merindukanmu, iya kan? Atau apakah kamu penipu? Petik 2. Wajah Liu Dalang disengat dengan rasa sakit hantu. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi komentar seperti itu. Saudara Liu, sebenarnya, alasan aku datang ke sini hari ini, adalah untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Hewan itu, Liu Feng, yang tertua, Liu, menggertakkan giginya, sepertinya dia ingin memukul adiknya sampai mati. Tunggu, Liu Zhen melambaikan tangan. Siapa Liu Feng? Aku pikir nama kamu adalah Liu Yue. Bisakah kamu mewakilinya? Petik 2. Liu Dalang mengangguk. Aku akan menangkapnya dan langsung membawanya ke sini. Kamu dapat melakukan apa yang kamu suka dengannya, Brother Liu. Keluarga kami tidak akan meneteskan air mata pun atas namanya. Petik 2. Satu-satunya reaksi Liu Zhen adalah senyum tipis. Jelas bahwa dia tidak tertarik pada kata-kata kosong Liu Dalang. Dia menginginkan tindakan yang lebih konkret. Liu Yue menggertakkan giginya, lalu memberi hormat dengan kepalan tangan. Mohon tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Petik 2. Sebagai seorang yang memiliki tekad, Liu Yue telah memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Liu Feng sebelum keberangkatannya. Dia ingin memastikan saudaranya tidak lari. Seperti yang dia harapkan, Liu Feng menarik aksi ketika dia menyadari bahaya dia berada di. Tindakan pencegahan dimanfaatkan dengan baik. Dalam waktu sekitar 1 jam, Liu Yue membawa Liu Feng dan Xiao Qian yang ditahan ke Liu Zhen. Namun, ketika mencoba masuk, dia berhenti kedinginan. Tahan, aku tidak akan membiarkan orang-orang menjijikkan ini mengotori rumah aku. Nada bicara Liu Zhen dingin. Dia melemparkan pandangan jahat ke pasangan jahat itu. Ketika musuh bertemu di jalan, itu normal bagi mereka untuk melihat warna merah. Liu Yue meninggalkan Liu Feng dan Xiao Qian berlutut di jalan. Liu Zhen bebas untuk mengeluarkan kemarahannya yang terpendam pada mereka. Itu sedikit memalukan, tetapi perlu untuk kelangsungan hidup keluarganya. Liu Yue merasa sudah cukup banyak berbuat untuk saudaranya. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia telah memperbaiki keadaan adik laki-lakinya, membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tetapi tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tidak dapat mengubah sifat Liu Feng. Adik laki-lakinya tidak pernah mengubah perilakunya sedikit pun. Perlahan-lahan itu membuat si tua Liu putus asa. Kali ini, Liu Feng telah menghancurkan seluruh keluarga mereka. Ini tidak berlebihan. Liu Yue bukan orang bodoh yang sama seperti adiknya. Dia tahu betul bahwa korban Liu Feng telah kembali dengan keyakinan penuh tentang keberhasilan balas dendam mereka. Kenapa lagi mereka kembali? Seluruh tubuh Liu Feng diikat. Liu Zhen, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Xiao Qian secara sukarela ikut dengan aku. Aku tahu kamu tidak senang tentang itu, tetapi apakah kamu pikir itu salah aku? Haruskah aku menerima seorang wanita yang datang ke depan pintu aku? Petik 2. Liu Zhen. Xiao Qian agak bingung sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia dibawa ke sini.
Pengkhianatannya terhadap Liu Zhen bertahun-tahun yang lalu hanya karena kekayaan dan keunggulan keluarga Liu Feng. Dia menginginkan lebih banyak kemuliaan dan keagungan daripada yang bisa diberikan Liu Zhen padanya. Di rumah Liu Feng, dia hanya selir keenamnya, tetapi dia masih mendukung pilihannya sebelumnya. Namun, wahyu baru ini mengejutkannya. Liu Zhen, bagaimana mungkin dia? Bukankah rumah di sini sudah lama dijual? Mengapa Liu Zhen tinggal di dalamnya sekali lagi? Apa yang sedang terjadi? Matanya mengikuti arah yang dikatakan Liu Feng, untuk menemukan Liu Zhen, menatapnya dengan dingin. Ekspresinya adalah campuran yang tidak bisa dipahami. Ada penghinaan, cemoohan, dan sepotong iba. Xiao Qian, apakah ini pria yang membuatmu menjualku? Suara Liu Zhen lembut, tetapi hatinya pahit. Xiao Qian jelas tidak mengerti situasinya. Kamu punya wajah untuk kembali, Liu Zhen. Dia berteriak, seorang pria sepertimu seharusnya berbaring dan mati. Hahaha, Liu Zhen meledak dalam tawa yang suram. Yah, maaf untuk mengatakan bahwa aku mengecewakanmu. Aku tidak hanya kembali, tetapi aku telah membuat orang kamu berlutut di depan aku dan memohon belas kasihan. Petik 2. Jadi apa? Xiao Qian berteriak balik dengan keras. Apakah kamu pikir aku menyesali sesuatu? Aku menyesal memberi kamu kesempatan di tempat pertama. Aku tahu pria seperti apa kamu. Jenis udara apa yang kamu pakai? Iya. Petik 2. Perhatikan bagaimana kamu berbicara dengan saudara Liu. Kamu gelandangan. Liu yang tertua memarahi. Kaulah alasan semua masalah ini. Memarahi itu membingungkan Xiao Qian. Dalam hatinya, putra tertua keluarga Liu juga merupakan pilar mereka. Kenapa dia? Mengapa dia begitu sopan kepada seseorang yang miskin seperti Liu Zhen? Apakah dunia telah terbalik? Pikiran Xiao Qian penuh dengan pertanyaan. Para tetangga, sementara itu, mulai bergosip di antara mereka sendiri. Kebodohan, namamu adalah wanita. Sungguh, mereka semua adalah makhluk yang tidak punya akal. Anak muda tegap seperti Liu Zhen, mengapa dia melemparkannya ke pinggir seperti itu bertahun-tahun yang lalu? Mendorong dirinya ke pelukan keluarga bangsawan tidak berhasil baginya, bukan? Dia mendapatkan sedikit tetapi kehilangan banyak. Petik 2. Benar begitu. Bagaimana Liu Feng bisa dibandingkan dengan Liu Zhen? Petik 2. Apakah kamu mendengar? 4 hari terakhir ini, Liu Zhen telah mengadakan pesta di Drunken Immortals Garden. Semua tamunya adalah anggota pengadilan terkemuka. Bahkan saudara laki-laki Liu Feng, Liu Yue, tidak cukup penting untuk pergi. Petik 2. Liu Zhen muda telah datang ke kekayaannya sekarang. Aku sudah lama tahu bahwa dia bukan orang biasa. Petik 2. Gosip itu menyimpulkan sebagian besar sanjungan yang tidak berarti. Di bibir mereka, Liu Zhen yang tadinya tidak berharga menjadi model kesuksesan.